Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan masuki pertemuan ke-9 ini ya. Ini pertemuan ke-9 membahas tentang nasabnya fi'il mudhari'. Sebenarnya kekurangan dari kitab Nahwu Wadih ini memang tidak dijelaskan dulu apa itu nasab ya, tidak dijelaskan dulu i'rab itu ada 4 jenis, tidak. Itu saja, tapi karena memang ini penjelasannya adalah satu materi, satu bab gitu ya. Di sini cukup kurang di masalah itu ya. Jadi seharusnya dijelaskan dulu nih, nasab itu apa. Cuma di sini tidak dijelaskan. Ya, kalau kita lihat di sini nanti di kaidah tidak dijelaskan. Jadi kita akan sedikit memberikan pengantar terkait i'rab. Jelas ya? Akan kita kenalkan dulu sedikit tentang i'rab itu. Jadi pertama, i'rab itu sendiri ya, ada 4 jenis. Ini sudah saya jelaskan di materi ajrumiyah. Pernah saya jelaskan di materi ajrumiyah ya. Ada 4 jenis. Tarik garis 4 ini ya. I'rab ada 4 jenis. Pertama adalah rafa', ar-raf'u. Kedua adalah an-nasb. Ketiga adalah al-jar atau al-khafd. Keempat adalah al-jazm. Ini harus diingat dan dihafal. Bagi orang yang mau belajar ilmu nahwu harus hafal 4 jenis i'rab ini ya. Rafa', nasab, jar, dan jazm. Oke. Baik, dihafalkan dulu ini rafa', nasab, jar, jazm. Dan dari setiap i'rab ini memiliki ciri-ciri. Apa yang dimaksud dengan i'rab itu sendiri ya? Jadi i'rab itu sendiri adalah perubahan akhir kata. I'rab sendiri artinya adalah perubahan akhir kata. Kondisi terakhirnya ini yang menjadi fokus pembahasan i'rab. Jelas ya? Jadi fokus pada pembahasan akhir dari sebuah kata. Misalkan ada sebuah kata ya. Misalkan saya kasih contoh di sini. Ada kata kitabun. Yang dibahas bukan kitabunnya. Yang dibahas dalam i'rab hanya ini. Oke. Jadi yang dibahas hanya bunnya itu. Kenapa bun? Oke, misalkan ada contoh yang lain. Fil masjidi. I'rab itu tidak membahas keseluruhan ini, dia hanya membahas ujungnya aja nih, di belakang. Al-masjidi. Bahasa simpelnya kondisi akhir ya. I'rab itu kita bahasakan simpelnya adalah bagian akhirnya. Rafa', nasab, jar, dan jazm. Ada 4. Dicatat ya. Yang namanya belajar dicatat. Kalau nggak dicatat dihafal. Kalau nggak dua-duanya nggak belajar namanya ya. Namanya nonton. Oke, kita lanjut. Rafa' dan semua i'rab ini memiliki tanda atau ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama berarti ciri-ciri pokok. Fundamental. Sesuatu yang harus ada. Atau seharusnya ada. Ya, atau kita sebut ciri-ciri asli. Ciri-ciri asli ya. Nah, ciri-ciri asli dari rafa' gampang banget untuk mengingatnya. Perhatikan di sini ya, akan saya tuliskan. Rafa' ciri-ciri aslinya adalah dhammah. Oke, nasab ciri-ciri aslinya adalah fathah. Jar ciri-ciri aslinya adalah kasrah. Jazm ciri-ciri aslinya adalah sukun. Ingat, ini ciri-ciri asli. Berarti ada ciri-ciri yang bukan asli? Ada. Ada ciri-ciri yang bukan asli. Saya kasih contoh ya. Orang Jawa
ciri-ciri aslinya adalah berkulit sawo matang, coklat. Loh, tapi ada orang Jawa kulitnya putih. Iya, berarti ada campuran gen. Ada campuran keturunan. Di masa lalu, mungkin ratusan tahun lalu. Kecampur. Ya, ciri-ciri asli. Ciri-ciri asli misalnya ya, orang Eropa kulitnya putih. Terus tiba-tiba, loh, kok ada itu orang Spanyol kok kulitnya coklat? Berarti ada sejarah dulu. Berarti itu bukan asli. Secara ininya ya, secara pengenalan dasar aja ini bahasanya ya. Bukan mengajarkan rasisme. Jadi, mengenalkan kita bahwa ciri-ciri asli dari sesuatu itu adalah hal yang lumrah di sana. Contoh lain, biasanya buah apel ya, lumrahnya, aslinya rasanya pasti manis ya, seringnya. Suatu saat Anda makan apel, loh rasanya kok agak pahit nih. Betul, dia keluar dari rasa asli. Atau Anda coba makan apelnya rasa kecut, berarti keluar dari jalur aslinya. Si rafa', nasab, jar, jazam punya ciri-ciri asli, yaitu dhammah, fathah, kasrah, sukun. Yes ya, berarti diingatnya gimana nih? Diulang-ulang. Rafa', dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Baca lagi. Rafa', dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Diulangi sampai 100 kali. Ya. Kalau nggak hafal, saat saya nggak hafal, baca 100 kali saya yakin hafal. Insya Allah. Permasalahannya bukan tidak bisa hafal, tapi tidak mau menghafal. Jadi butuh pada semangat ya. Jadi cara menghafal gimana? Dibaca aja 100 kali. Saya yakin 100% hafal setelah baca 100 kali. Ya butuh, belajar itu butuh perjuangan. Kalau tidak butuh perjuangan, semua orang jadi ulama. Baik, kita lanjut ya. Nah, berarti kalau kita sudah kenal nasabnya fi'il mudhari', berarti yang mana ini? Pakai ciri-ciri asli yang mana? Fathah. 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 Harokan akhir fathah ini yang menjadi topik kita kali ini. Jadi ini pengenalan pengantar. Ya. I'rab berarti fokusnya pada akhir kata. Bagian akhirnya nih. Ciri-cirinya rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Loh, kenapa nggak disebut fathahnya fi'il mudhari' aja langsung? Kenapa nggak disebut seperti itu? Ya karena beda. Nasab dengan fathah itu beda. Oke, nasab ini i'rab, kondisi i'rabnya nih. Sedangkan fathah ini adalah ciri dari nasab. Beda ya, berarti si nasab ini punya ciri-ciri yang lain. Berarti si rafa' ini punya ciri-ciri yang lain. Belum kita pelajari. Inilah kenapa beda antara nasab dengan fathah sebenarnya berbeda. Sehingga yang di bawah ini disebut dengan ciri-ciri yang menunjukkan dia nasab. Oke, jadi misalnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Ciri-ciri orang Jawa tadi kulit sawo matang. Nah, kulit sawo matang itu adalah menunjukkan dia orang Jawa. Tetapi orang Jawa bisa jadi bukan kulit sawo matang. Ada kulit yang lain, kulit putih, kulit kuning, kulit merah, kulit hijau, terserah ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan perbedaan antara nasab dengan fathah. Jelas ya? Kalau masih bingung, ditonton ulang lagi rekaman barusan. Baik, kita lanjut ya. Nasabnya fi'il mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari'. Ini adalah materi kita kali ini. Masih ingat apa itu fi'il mudhari'? Fi'il? Apa itu fi'il? Apa itu Kata kerja. Kata kerja. Oke. Ini saya merujuk gini karena takutnya ada yang baru ikut sekarang, jadi kita jelaskan ulang. Biar pada paham juga ya. Saya sarankan bagi yang baru ikut sekarang, bisa menonton rekaman materi sebelum-sebelumnya. Kita ini di pelajaran ke-9. Berarti ada 8 materi belum antum ikutin. Nah, kalau misal belum paham sekarang, ya berarti 8 materi itu tadi silahkan ditonton dulu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang ikut dulu ya. Fi'il kata kerja, mudhari' apa itu mudhari'? Sedang atau akan dilakukan. Oke, menunjukkan masa sekarang atau masa Atau depan. yang akan datang. Masa yang akan datang. Baik. Nasabnya tadi kita pelajari, nasab yang dimaksud adalah yaitu kondisi i'rab yang memiliki ciri asli fathah. Ciri-ciri asli. Tadi saya jelaskan ya, ciri-ciri asli. Kita ulangi di sini, berarti nasab yang dimaksud adalah bagian harokat akhirnya nanti fathah.
bagian harokat akhirnya nanti fathah dari fi'il mudhari'. Berarti kita tidak membahas isim, kita tidak membahas huruf. Kita lanjut ya. Uridu an uhsinas sibahata. Contoh pertama dari pengarang ya. Yang mana fi'il mudhari'nya di sini? Uhsin. Uhsin Uhsin. ini ya. Dan urid. Urid juga Uhsin. fi'il mudhari'. Terus, contoh kedua. Arju an ya'tadilal jaw. Itu salah ketikannya ya. Taknya itu harusnya langsung nyambung dengan dal. Nah, di mana ini fi'il mudhari'nya? Arju dan ya tadi Arju loh. dan Ya, ya'tadil. Tadi. Oke. Yang masih bingung nggak apa-apa, ikutin dulu. Yang ketiga, yasurruni antazurana. Mana fi'il mudhari'nya? Yasurruni dan tazur. Tazuru. Tazur. Tazuru. Oke. Lan akdziba. Mana fi'il mudhari'nya? Akdzib. Akdzib. Lan yafuzal kaslanu. Yang mana fi'il mudhari'nya? Yafuz. Yafuz. Lan adribal qitta. Yang mana fi'il mudhari'nya? Adriba. Adrib. Oke. Yang sudah saya tandai warna kuning ini fi'il mudhari'. Dan ini salah satu dari penjelasan tadi. Nasabnya fi'il mudhari'. Oke. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Untuk arti-artinya bisa antum lihat di samping itu, kelihatan ya. Saya hanya mengkoreksi kalau ada salah arti. Ya, sebenarnya itu ada beberapa kurang tepat ya artinya tuh, udah biarin aja ya. Kita lanjutkan dulu. Oh, ada lagi nih ya. Panjang-panjang nih. Idzan tuqima indana. Tujibu bidzal. Bukan tajib, ini salah ya. Bukan tajib. Ini tujib. Koreksi. Mangqala sa'azuru madinatakum ya. Idzan tuqima indana. Mana aja ini fi'il mudhari'nya yang di selain tanda kurung? Tuqima ini fi'il mudhari'. Tukima. Kedelapan, idzan tarbaha tijaratuka. Yang mana fi'il mudhari'nya? Tarbah. Tarbah. Ini bukan Tarbaha. tajib ya. Sekali lagi ini dikoreksi. Bukan tajib tapi tujib. Ajaba yujibu. Baik, banyak ya sebenarnya kalau koreksi ketikan ini banyak salahnya. Jujur aja ya, kitab ini masih banyak salahnya. Ini bukan salah dari nahwadihnya, ini salah dari penerjemah atau tukang ketiknya. Ya, koreksi-koreksinya cukup banyak. Kesembilan, idzan bukan yafsuru itu ya, salah lagi ini. Ini fatal ini ya. Yafsudu pakai dal. Yafsudu. Itu salah. Bukan tajib, tujib. Ini salah banyak ini ya kitabnya ya. Terus di sini Dan juga yafsuda. sa'ughliqu ini an-nawafidh setelah waw dikasih alif. Ini ketahuan, saya nggak usah buka nahwada yang asli udah ketahuan. Kalau antum udah belajar bahasa Arab, antum langsung tahu ya. Yafsuda itu Ustaz. Yafsuda. Yafsuda ya, yafsuda salam. Syukran koreksinya. Yafsuda ini. Dikoreksi lagi tuh. Jadi antum kalau udah belajar bahasa Arab langsung mengerti tanpa buka kitab aslinya. Saya nggak buka kitab aslinya nih tahu. Ini salah. Bahkan antum kalau udah tahu bahasa Arab ya, orang baca Quran di masjid, salah, antum tahu salahnya di mana tahu. Alhamdulillah. Langsung tahu salah. Imam baca langsung salah. Ini fa'il, ini nggak bisa gini bacanya nih. Beneran dicek loh, bener salah. Karena memang antum sudah tahu bahasa Arabnya. Jadi kalau si imam tadi hanya modal hafalan akan kesulitan hafalannya. Kalau dia juga belajar bahasa Arab akan semakin kuat hafalan dia. Nggak lupa-lupa. Baik, kita lanjut. Idzan yafsudul hawa. Mana fi'il mudhari'nya? Yafsud. Ini yafsuda ya. Yafsuda. Ji'tu kai ata'allam. Mana fi'il mudhari' di sini? Ta'allam. Ata'allam. Terus nomor 11, yang mana fi'il mudhari'nya? Kharajtu kai atanazzah. Atanazzal. Atanazzah. Atanazzah. Ke-12, ata'allamu kai akhdumal watan. Yang mana fi'il mudhari'? Ta'allam. Ata'allam dan akhdum. Itu juga kurang hamzah qata'. Itu enggak ada hamzah qata'. Baik. Koreksi itu banyak hamzah qata' yang hilang di situ ya. Banyak hamzah yang tidak ditulis. Dari awal sampai sini banyak ini. Penulisnya tidak memahami metode imla penulisan, kapan pakai hamzah wasal, kapan pakai hamzah qata'. Yaitu kelihatannya tulisan tangan ini ya, bukan ketikan komputer, itu tulisan tangan itu kelihatan. Baik. Ini bukan ketikan komputer ya. Ini lihat dari kata kai, penulisan kai di sini. Kita bisa lihat sendiri ya. Kalau ketikan komputer, kai yang ini, semua kai ini sama ketikannya. Ini bukan ketikan komputer, ini tulisan tangan. Kelihatan dari sini.
Baik. Jadi di sini ya ini berarti menunjukkan ini cetakan lama ya. Di masa ketika itu mungkin masih sulit ketikan komputer. Jadi itu salah cukup banyak dari penulis Arabnya. Baik, kita fokus kembali kepada materinya. Kita masuk kepada pembahasan, membahas contoh-contoh di atas tadi. Jika antum masih dirasa kesulitan dalam membedakan mana fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, saya sarankan untuk mengikuti bahasa Arab yang dasar-dasar seperti Dursul Lughah, seperti Arabiyah Baina Yadaik, atau kitab-kitab yang lain bisa dicari ya. Di internet juga banyak, misalkan, aduh Ustaz, karena sulit berbayar saya kesulitan untuk biaya kursus, bisa dicari di YouTube juga banyak yang versi biasa. Antum belajar itu awal-awal boleh. Dari situ nanti bisa masuk ke nahwu wadih. Kita lanjutkan. Contoh-contoh di atas tadi memuat fi'il mudhari' yang dinasobkan. Apa tadi ciri-ciri nasab? Apa ada ciri-ciri Salah nasab satunya yang? fathah. Oke, ciri-ciri asli dari nasab adalah fathah di bagian akhir. Kita tulis di sini ciri asli. Oke ya. Ciri asli. Jelas di sini ya? Baik. Kita lanjutkan. Huruf nasab, kalau kita lihat tadi, ada 4 sebenarnya. Udah beliau simpulkan dulu di sini ya. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai. Saya tandai dengan stabilo hijau aja. An, lan, idzan, kai. Gampang menghafalnya ya. An, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Huruf nasab itu ada 4. Ada 4 ini ya. Huruf yang menyebabkan nasab. Berarti kalau disebut huruf nasab, berarti dia adalah huruf yang menyebabkan kata yang datang setelahnya jadi nasab. Simpel ya. Dia adalah huruf yang menyebabkan kata yang datang setelahnya jadi nasab. Jadi nasab berarti apa? Berarti harokat akhirnya jadi fathah. Oke, kita lanjut di sini. Kalau antum punya pertanyaan disimpan dulu. Ditanyakan nanti. Apabila fi'il mudhari ini didahului, disebutkan sebelumnya huruf nasab yang 4 tadi, maka fi'il mudhari harus dinasabkan. Jelas ya? Kita perjelas berikut ini. Jadi dari contoh-contoh di atas, memang di sini tidak dirinci satu persatu, nggak kayak biasanya ya. Contoh di sini aja, lan akdzibah. Oke. Lan tadi kita sebut sebagai apa? Huruf nasab. Oke. Akdziba di sini apa? Fi'il mudhari. Terkena efek nasab dari lan. Di mana efek nasabnya? Di kata ba. Efek nasabnya muncul pada harokat akhir ba. Lan akdziba. Kalau lannya kita hapus, maka dia berbunyi begini. Akdzibu. Kalau lan kita hapus maka berbunyi akdzibu. Oke ya. Ketika kemasukan lan, saya tulis kata lan di awal. Lan, maka dia berubah menjadi lan akdzibah. Oke. Lan akdzibah, bukan akdzibu lagi. Terus apa fungsinya nih? Jadi perubahan secara tampak juga memiliki konsekuensi secara makna. Secara lafadz tadi ada konsekuensi secara makna, maksudnya apa? Efek dari makna lan di sini mengenai kata yang dinasobkan. Oke, makna yang dikandung oleh lan tadi mengenai kata yang dinasobkan, kata yang tidak dinasobkan tidak terkena efek lan secara makna. Kalau ini tadi secara lafadz tampak ya, mungkin antum bingung, terus fungsinya apa saya tahu lan akdziba atau lan akdzibu? Kenapa? Biarin aja saya mau baca lan akdzibu. Emang kenapa? Misalnya ada yang bilang kayak gitu ya. Apa yang ribet-ribet, terlalu rumit bahas harokat akhirnya. Kenapa harus fathah, harus dhammah? Udahlah saya baca terserah saya aja. Gitu kan? Mungkin ada yang bilang gitu. Nah, ini justru yang bisa menjelaskan atau membedakan dia efek dari lan itu tadi mengenai yang mana. Seperti antum membedakan mana fa'il, mana maf'ul bihi, mana pelaku, mana objek. Itu dilihat dari kondisi akhirnya.
Jadi benar-benar ini sangat berpengaruh dari segi ketika kita menjelaskan sebuah makna, terjemahan sebuah kalimat. Apalagi dalam tafsir Quran ataupun hadis, ini sangat berpengaruh. Jadi tidak bisa diremehkan ya. Walaupun cuma harokat akhir, itu berpengaruh pada makna. Kita lanjut ya. Sekarang pengarang menyimpulkan dengan sebuah kaidah. Oke, kaidahnya disimpulkan di sini. Saya garisin ya. Kaidahnya di sini. Yunsabul fi'lul mudhari' mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah hiya an, lan, idzan, kai. Fi'il mudhari' dinasabkan kapanpun dia itu didahului oleh salah satu huruf nasab. Salah satu huruf penyebab nasab yang 4. Apa saja yang 4 itu? An, lan, apa lagi? Idzan, kai. Oke, an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Dihafalkan dulu baru kemudian kita bahas artinya. Ya. An di sini biasanya berarti untuk, terkadang tidak diartikan. Kadang artinya agar, bisa juga. Oke, lan di sini artinya tidak akan. Tidak akan. Ada kata akan di situ ya. Tidak akan, bukan hanya sekedar tidak. Idzan artinya adalah, siapa yang tahu arti idzan? Kalau begitu. Berarti atau kalau begitu. Kalau kai artinya adalah supaya. Oke, dicatat dulu arti dari an, lan, idzan, kai. Itu arti-artinya ya. Tadi juga ada di buku, bisa dicek. Di buku tadi juga sudah dijelaskan artinya. Di sini ya. An, lan, idzan, kai. Ya, ini kita tambahkan bukan sekedar tidak, tapi tidak akan. Ada makna mustaqbal di situ. Idzan kalau begitu untuk menimpali ucapan sebelumnya. Oke, kita jelaskan. Saya ulangin ya. Sekarang saya ulangin di sini. Ini ntar saya delete ya. Baik. Jadi huruf nasab ada 4. Ya, huruf nasab ada 4. Kita tarik garis di sini. Oh, gini aja ya. An, lan, idzan, kai. Oke. Contoh yang an tadi di buku apa? Misalnya baca yang di buku aja. Uridu an uhsina sibahah. Oke, an uhsina as-sibahah. Aku ingin untuk uhsina. Mana nasabnya di sini? Nah, ini ya. Uhsina. Nun. Jadi an di sini memberi efek uhsina. Kelihatan nggak di sini? Bentar, kamarnya ketutup ya saya. Oke, uridu an uhsina. Saya ingin untuk memperbagus atau memperlancar as-sibahah, renang. Kegiatan berenang. Ya, atau kita pakai yang gampang ya. Saya mungkin kasih contoh, uridu an akula. Saya ingin makan. Saya ingin makan. Jadi perhatikan di sini efeknya dari kata an memberi efek nasab. Uridu an akula. Kita lanjut. Lan. Contohnya tadi lan akdziba ya. Atau lan akula. Saya tidak akan makan. Nah, efek nasab dari lan ini mengenai akula. Aslinya akulu jadi lan akula. Idzan juga sama seterusnya ya. Idzan tetapi ini untuk menimpali ucapan sebelumnya. Misal ada orang ngomong, terus dia timpali. Berarti saya gini. Misalnya dia bilang, ayo ke rumah saya yuk. Masuk ke rumah saya. Terus dia bilang, idzan akula. Oh, berarti saya makan. Jadi dia menimpali kalimat yang sebelumnya. Itu fungsi dari idzan ya. Berarti saya makan. Jadi dia tidak bisa muncul tiba-tiba tanpa kalimat yang ada sebelumnya dari lawan bicara.
Idzan akula. Jelas ya di sini efek nasabnya. Juga kai. Contohnya kai misalnya tadi di buku apa? Apa contohnya kai di buku? Hai. Atau saya tulis di sini aja. Akulu. Saya makan. Kai Kayak ta'allam. ashba'a. Saya makan agar saya kenyang. Nah, kita lihat di sini ya. Ashba'a. Ini efek nasabnya. Baik, kita masuk kepada latihan yang ada di buku ya. Baik, kita lihat disuruh di sini mana fi'il mudhari yang dinasabkan dan apa sebabnya. Oke, nomor 1 siapa siap? Lan. Silakan nomor 1. Anak. Oke, Pak Abdul Wahid silakan. Lan yabi'a. Lan yabi'a abi terhalang Ustaz. Lan yabi'a abi hisanahu. Oke, mana ini huruf nasab? Huruf nasabnya atau yang terkena nasab? Jelaskan. Harfun nasabnya itu lan, adapun yang nasab itu yabi'a. Yabi'a Ain. ini ya. Akhirannya ini yabi'a. Gara-gara efek nasab dari lan ini tadi. Lan. Oke. Kita lanjut nomor 2. Siapa siap? Humam, silakan. Mudah ya ini ya. Nah, Ustaz. Hazaztu. Hazaztu syajarata kai yasquta samaruhu. Samaruha ya. Oh, samaruha. Mana fi'il yang dikenai nasab? Fi'il mudhari yang terkena nasab mana? Yasquta. Yasquta ini ya, tanda yasquta. Mana penyebabnya? Kai. Kai ini adalah penyebabnya ya, atau disebut dengan harfun nasb. Huruf nasab. Nomor 3, siapa siap? Silakan. Ustaz. Tafadhal. Silakan. Siapa? Siapa tadi? Iya, silakan. Oh, mana? Pak Fajrin. Boleh? Fatahtun. Fajrin Nurdin. Fatahtun nawafidha. Fatahtu nawafidh al-hujrati kay yatajaddadu. Salah itu ya. Dada. Yatajaddada ini harusnya. Dada. Kitabnya salah ini. Yatajaddada hawa uha. Yatajaddada hawauha. Ini salah juga, nggak boleh pakai alif lam karena mudhaf. Fatahtu nawafidhal hujrati kay yatajaddada hawauha. Yang mana yang terkena nasab di sini? Yatajaddada ini adalah ya yang terkena efek nasab tadi. Apa penyebabnya? Huruf nasabnya apa? Harfun nasbin kay. Kai. Ini adalah penyebabnya kata kai. Rakam 4 nomor 4 silakan. Siapa yang mau? Ini Ustaz. Tafadhal Afan Taufik. Ustaz. Naam. Apa? La yajuzu lanjutkan. insan ay yajlisa fi majara. Fi majral hawa. Natural hawa. Fi majral hawa. Mana fi'il mudhari yang terkena nasab? Yajlisa. Ya jelisa ini adalah yang terkena nasab ya. Ya jelisa. Wa aina sabab? Mana yang menyebabkannya? An di sini yang menyebabkan nasab. Tadi ada yang mau bertanya sesuatu, silahkan. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan latihannya? Bebas. Oh ya Ustaz, afan tadi Ustaz. Yang fatahtu yang nomor 3 Ustaz. Fatahtu nawafidhal hujrati. Hujurat. Oh ya, hujrati. Itu enggak pakai alif lam yang nawafidhal. Iya, sudah saya koreksi. Hujrat. Betul. An-nawafid di situ sudah saya koreksi. Alif lamnya saya hapus. Yang benar gitu ya. Oh iya. Taib. Oh iya. Syukran. Syukran Ustaz. Nah, kita lanjut. Yang ikhwan lagi, satu nomor lagi yang ikhwan. Siapa? Nomor 5. Silakan Dimas. Sebelumnya Anda mau tanya dulu Ustaz. Ya. Yang nomor sebelumnya, yang coba ke atas.
ke atas dikit Ustaz. Mm-mm. Nah itu. An yajlisa fil majro itu fil majro kenapa fathah Ustaz? Fi Sebabnya majra apa, ya, Ustaz? belum dipelajari nanti ini isim maksur. Namanya isim maksur, belum dipelajari nanti ya. Isim maksur isim berakhiran alif. Dia tidak bisa, itu alif ya, walaupun bentuknya ya, itu alif, alif melengkung. Alif maksurah. Baik. Nanti dipelajari Maaf. insyaallah di babnya. Naam. Itu yang bagian nomor 3. Mm-mm. Nawafidha itu posisinya sebagai mudhaf Ustaz. Iya betul, mudhaf. Tapi kan kenapa di fathah Ustaz? Maf'ul bihi. Oh, Maf'ul. Fatah itu kan kata fataha ini fiil, ya. oh fi'il. Tu ini fa'il. Nawafid ini maf'ul bihi. Sekaligus mudhaf, hujrah mudhaf ilaih. Oke, nanti Oh, kita iya. rinci ya. Ya, itu buat yang bertanya. Kita jelaskan. Cuman yang masih belum mengerti nggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Ini sudah kita jelaskan ya, fiil apa, fa'il apa, maf'ul bihi apa. Memang butuh banyak latihan lagi. Kita lanjut nomor 5. Dimas tadi. Kun mu'addaban kai takuna mahbuba. Mahbuban. Naam. Mana ininya? Fi'il mudhari' mansub. Harfun nasab. Oke, Harfun terkena nasabnya nasab. Kai ini adalah harf nasab, betul. Terus? Terus? Takuna. Takuna ini Takuna. adalah yang terkena efek nasab ya, sahih. Kita pindah ke akhwat. Silakan akhwat. Ada 5 pertanyaan, sisanya buat akhwat. Nomor 6. Silakan akhwat. Nomor 6. Mana akhwat? Tidak ada yang bersuara nih. Anas Ustaz. Silakan nomor 6. Yashtaghilu al-insanu bin nahari wa yanamu bil lail. Huna la yujad fi'lun mansub. Oke, di sini tidak ada yang dinasabkan ya. Berarti nomor 6 ini tidak ada. Tidak ada yang terkena efek nasab untuk fi'il mudhari'nya. Rakam 7 nomor 7, siapa yang siap? Silakan. Ana Ustaz. Ya, silakan, Bu. Yajibu alaika ang tunadifa asnanaka kulla yaum. Oke, mana ini ya fi'il yang terkena nasab? Tunadifa. Tunadzifa ini, fa ini ya, tunadzifa. Apa yang menyebabkan dia nasab? An. An ini ya. Oke, terlepas dari misalnya antum masih belum tahu arti-artinya, bisa dilihat di layar ya. Kita fokus dengan teori dan prakteknya aja. Misalnya arti-arti antum bisa lihat di layar ya. Kita lanjutkan. Siapa? Nomor 8, silakan. Fadhal. Ana Ustaz. Ya, silakan. Idzan yasiha badanuka. Lanjutin ya Ustaz. Boleh. Tujibu bidzalika man qala sa'atadu takbira ilan naumi. Oke, yang mana ini yang terkena efek nasab? Fiilnya yasihha Ustaz. Yasihha ini ya, ha di situ, yasihha. Apa penyebabnya? Idzan Ustaz, huruf Idzan. nasabnya. Oke, mudah ya. Ya seperti yang dijelaskan ini, selalu pengarang ketika mendatangkan kata contoh kata idzan, maka dia akan meletakkan dalam kurung tujibu bidzalika. Apa arti tujibu bidzalika? Kamu menjawab dengannya. Tujib itu menjawab. Engkau menjawab dengannya, dengan ini, dengan itu, dengan kalimat tadi idzan yasihha badanuka, untuk orang yang mengatakan sa'atadut takbira ilan naum. Saya akan membiasakan diri, bukan takbir ini salah ini ya. Tabkir, kebalik ini, tabkir. Saya nggak ngecek bukunya juga, alhamdulillah tahu ya. Ini tabkir seharusnya. At-tabkir. Tabkir itu bersegera untuk langsung tidur, bukan takbir. Sa'adadut tabkira ilan naum. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar, tapi kalau tabkir bersegera. Ayo kita lanjut. 9, silakan. Siapa yang bisa? Silakan 9, akhwat. Mari akhwat, semangat belajarnya. Ya, Yusuf Aslam boleh, nggak apa-apa. Nomor 9. Atau Fahma di sini. Ya, silakan Fahma dulu. 9. Oke, di sini bagus koreksinya dari Fahma ya. Itu bukan basarahu, basaruhu bacanya.
Betul. Ustaz. Oke. Terus mana yang terkena nasab? Yad'ufa. Yad'ufa. Penyebabnya? Izan Ustaz. Idzan itu menyebabkan nasab kata yad'uf. Oke ya, dikoreksi harokat-harokatnya itu selalu saya koreksi ya. Baik, selanjutnya Marsha, silakan nomor 10. Yat'abul insanu fi kibarihi kayastariha fi kibarihi. Yang mana di sini? Fi'il mansub. Yastariha penyebabnya kai. Betul, yastariha penyebabnya kai, betul ya. Jadi kita lihat di situ, semua jawabannya selalu udah saya tandai penyebabnya warna hijau dan efek nasabnya yang saya lingkari warna merah agar mudah dipahami ya. Baik. Berarti kita lanjut ke latihan 2. Di sini disuruh isi titik-titik. Bentar, kita cek dulu semua latihannya ya. Apa yang paling penting kita dahulukan. Nah, ini paling penting latihan 4. Latihan 5. Kita langsung ke latihan 4 dan latihan 5 ya. Kita langsung ke latihan 4 dan latihan 5. Kita langsung ke latihan 4 dan latihan 5 aja. Isi titik-titik ini dengan huruf an atau kai. Jadi suruh milih antara dua ini ya. Latihan 4. Gampang. Nomor 1 silakan ikhwan. Boleh? Alka. Uhibbu. Nah, uhibbu an usafira. Oke, an usafira. Uhibbu an usafira. Nah, perhatikan ini. Kalau uhibbu enggak kena efek nasab, tapi usafira kena efek nasab. Uhibbu an usafira. Saya suka untuk berpergian. Nomor 2, silakan ikhwan. Siapa? Nur Hidayah ini akhwat. Ikhwan atau akhwat? Yang akhwat ntar ya. Rifai, silakan nomor 2. Jitu an uslima alaika. Jitu ini bukan pakai an tapi pakai kai. Jitu kai usal kai usallima alaika. Oke. Jitu kai usallima kai. Ya, silakan Humam nomor 3. Yasuruni kai anjah. Oke, ini bukan pakai kai tapi ini pakai an. Yasurruni an anjaha. Aku senang dia menggembirakan. Ini sebenarnya sesuatu ya di sini ya. Sesuatu yang menggembirakan aku adalah an anjaha. Jadi ini arti nomor 3 ini salah ya. Artinya salah. Harus diartikan secara konteks. Dia nggak bisa kalau diartikan secara kata per kata. Yasurruni yang membuat diriku senang, an anjaha yaitu aku sukses. Aku sukses membuatku senang. Gitu ya. Pelakunya adalah an anjaha, fa'ilnya di situ an anjaha. Baik. Jitu kai usallima. Kalau tadi kai, yang di sini an. Enggak boleh salah ya, bukan jitu an usallima, bukan juga yasurruni kai anjaha, enggak. Kita lanjut nomor 4. Ya, Nur Hidayah. Nur Hidayah ini ikhwan atau akhwat? Silakan Nur Hidayah. Nomor 4. Mana Nur Hidayah? Ini enggak tahu saya Nur Hidayah laki-laki atau perempuan? Kita lompati. Tadi siapa yang Pak Abdul Wahid, silakan nomor 4. Bismillah. Asra'tu kai udrikal kitara. Oke, kai udrika. Di situ saya tergesa-gesa lari supaya saya bisa mengejar kereta api ya. Maksudnya sebenarnya bukan mengejar ya. Maksudnya dia itu lebih, kalau ngejar kan nggak mungkin orang lari ngejar kereta ya. Maksudnya ini biar dia kesampaian untuk masuk kereta api sebelum dia berangkat. Gitu maksudnya ya. Adraka yudriku itu mengejarnya dalam konteks tersebut. Oh ya, ini ke akhwat ya nomor 5. Silakan akhwat. Siapa akhwat di sini bisa angkat tangan ya akhwat? Silakan Fitriyah nomor 5. Yu'limuni an tu'adzibal hayawan. Oke, yu'limuni itu dia menyakitkan aku. Ini seperti saya bilang ya, salah mengartikannya, tidak bisa seperti ini. Jadi bukan dia menyakitkan aku. Artinya sebenarnya adalah diartikan yang sini dulu. Atau menyakitkan diriku. Apa yang menyakitkan diriku? Antu adzibal hayawan. Apabila engkau menyiksa hewan. Kegiatanmu menyiksa hewan adalah menyakitiku. Jadi antu adzibal hayawan itu
adalah pelaku dari yu'limuni. Belum dipelajari nggak apa-apa ya. Pelakunya itu nggak harus kata benda. Karena di situ an adalah huruf masdar. Belum dipelajari juga ya. An di sini nanti adalah huruf masdar. Kita lanjut nomor 6. Silakan akhwat lagi. Akhwat Nur Hidayah. Nur Hidayah angkat tangan terus tapi saya minta. Silakan Nur Hidayah. Nur Hidayah. Kayaknya salah pencet itu ya. Silakan Umar Rasyad. Nomor 6. Ata'aka yuhibbahu abuhu. Oke, ata'a kay yuhibbahu abuhu, betul ya. Dia taat, dia patuh supaya ayahnya menyukainya. Supaya ayahnya menyukainya. Yuhibbahu, ini efeknya. Yuhibba an tu'adziba. Yuhibba, baik. Efek-efek nasabnya saya lingkari pakai warna merah, kelihatan ya. Itu efek-efek nasab. Oke. Berarti kita tuntas latihan 4. Latihan yang sebelum-sebelumnya saya lompati dulu, karena kita dahulukan yang penting-penting dulu ya, secara praktik. Latihan 5, kita isi kata lan, gampang ya. Yuk, yang ikhwan dulu. Nomor 1, kita isi gimana nih? Nomor 1, ikhwan. Siapa yang siap? Lan ya'udal ghaibu. Oke, betul Humam. Itu ya, lan ya'udal ghaibu. Kita isi dengan lan. Ya'uda, bukan ya'udu lagi, tapi ya'uda. Latihan yang seperti ini sebenarnya lebih efektif di Durusul Lugha atau Arabiyah Bani Adaik. Lebih banyak. Praktek latihannya lebih seru, lebih membuat faham. Kalau di sini masih gampang-gampang latihannya ya. Baik, silakan Pak Yusuf, nomor 2. Muhammadun lan yattakhara fi sahab fi sabahi. Fi sabahi. Oke, betul ya. Jadi itu efek nasabnya lan yata'akhkhara. Aslinya yata'akhkharu berubah jadi yata'akhkhara. 3, siapa siap ikhwan lagi? Terakhir, Hairul. Silakan Hairul, belum pernah soalnya. Ya. Lan usafira wahdah. Ah, ini salah ya, harusnya wahdi ini ya. Harokatnya salah. Wahdi, ya-nya di situ dikasih titik terus dikasih sukun. Itu harusnya begitu ya. Lan usafira wahdi. Aku tidak akan berpergian sendirian. Lan usafira wahdi. Baik, kita lanjut 4 akhwat ya. Mudah banget ini akhwat. Silakan ya akhwat angkat tangan. Mana akhwat duluan? Dini ini belum pernah ya. Kita ke Dini dulu ya, Bu ya. Bu Tati. Silakan Dini. Nah, Ustaz. Al-mudnibu lan ya'uda ila dzambihi. Oke, lan ya'uda di sini ya. Terkena efek nasab lan ya'uda, bukan lan ya'udu. Lanjut Melani nomor 5. Silakan. Akhuka lan yata'arrada lil bardi. Oke, lan yata'arrada lil bardi. Lan yata'arrada. Itu salah, artinya harusnya di sini saudaramu tidak akan. Dikasih kata tidak akan dulu baru terkena dingin. Ini juga orang yang berdosa titik-titik harusnya ada kata tidak akan. Ini artinya kurang nih ya. Salah ini. Ini juga tidak harusnya. Dikasih kata tidak. Ini juga tidak harusnya. Semua artinya salah itu. Di latihan 5 ya. Bukunya banyak salahnya ini emang ya. Akhuka lan yata'arrada lil bardi. Betul. Efek nasabnya adalah yata'arrada. Yang menyebabkan nasab adalah kata lan. 6. Akhwat, siapa yang siap? Fahma, silakan. Lan ubti'a fil masyi. Lan ubti'a fil masyi. Oke, ntar lagi Ibu Tati ya, Bapak. Ntar lagi Ibu Tati. Lan ubti'a, aku tidak akan berjalan melambatkan jalan di dalam, memperlambat di dalam berjalan. Lan ubti'a. Baik, ini semua jawaban dari latihan 5. Mudah kok sebenarnya, tidak sulit. Yang ngarang-ngarang ini kita lompatin dulu. Kita dahulukan yang lain. Baik. Ini juga kita lompati dulu, kita masuk ke latihan 8 mengi'rab. Oke, sekarang kita latihan i'rab ya. Coba Ibu Tati bacakan. Uridu Uridu ay
yahdurul khadimu. Oke, uridu baca bawahnya. Uridu. Ini uridu fi'lun Itu fi'lun mudhari'. mudhari'. Nah, terus an Yahduro di sini harfu nasb. Harfu nasbin. Terus yahdura di sini ada, tinggal dibaca aja. Fi'lun mudhari'un mansub. Nah, ini arti mansub ini mungkin baru ya. Mansub adalah artinya yang dinasobkan. Ini dicatat ya. Diingat istilah mansub ini. Kata yang dinasobkan disebut dengan mansub. Kegiatannya namanya nasob. Kegiatannya. Peristiwanya. Nasob. Tapi kalau sesuatu yang dikenai nasob namanya mansub. Terus al-khadim apa ini? Fa'ilun marfu'. Ya, marfu' itu berarti apa? Yang dirofa'kan. Afwan Ustaz. Nah. Di situ tulisannya fi'il Ustaz. Fi'il yang dirofa'kan. Berarti harusnya fa'il ya Ustaz. Iya, salah itu ya. Terjemahannya salah ya. Fa'il harusnya ini. Syukran koreksinya. Banyak sebenarnya ya, ini kitabnya masih banyak, penerjemahannya masih banyak salah. Baik, kita ke ikhwan. Siapa yang mau bacakan i'rab yang kedua contohnya? Silakan. Muhammad Alif sini, Muhammad Alif. Coba bacakan. Lan mana? Dinyalakan dulu suaranya. Lan yu'adziba Muhammadun al-hayawan. Al-hayawana, na'am. Lan harfu nasbin. Yu'adzibu fil mudhari' mansubun. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Al-hayawana maf'ulun bihi mansubun. Oke. Yang saya stabilo warna hijau di layar itu adalah i'rab baru buat kita ya. Dulu belum pernah. Nah, harfu nasbin dan kata mansub juga belum pernah kita pakai dalam i'rab. Berarti ini istilah baru buat kita. Dan sekarang kita akan praktekkan nih. Gampang ya. Jadi di sini pengarang udah meletakkan biar antum gampang mengi'rabnya. Jadi i'rab itu kalau dalam ada sebuah kalimat gini ya, i'rab itu ngapain? I'rab tadi memang yang dimaksud adalah ini ya, i'rab. Nah, jangan ketukar tapi. Ini i'rabnya yang perubahan akhir kata. Tapi kalau yang dimaksud i'rab kalimat-kalimat berikut, kata-kata berikut, maksudnya adalah jelaskan ya rafa, nasab, jar, jazm dari semua kata di dalam kalimat tersebut. Jadi kita jelaskan satu persatu nih. Jalasa kita jelaskan, al-waladu kita jelaskan, kai kita jelaskan, yastarih kita jelaskan. Jelaskan apanya? Kondisi i'rabnya. Ya. Atau jelaskan posisi dalam kalimat. Oke. Siapa yang siap pertama yang belum pernah nyoba? Silakan di sini. Yang belum pernah angkat tangan. Pak Abu Ahmad belum ya? Silakan Pak Abu Ahmad. Nah. Jalasal waladu kai yastariha. Oke. Jalasa fi'lun madin. Oke, betul. Fi'lun madin. Al-waladu fa'ilun marfu'un. Betul. Fa'ilun marfu'un. Harfu nasbin. Kai harfu nasbin, betul. Nasbin. Yastariha fi'lun mudhari' mansubun. Betul, fi'lun mudhari'un mansubun. Oke, ini cara mengi'rabnya ya. Jadi diingat baik-baik, contohnya sudah ada di buku, bisa dilihat. Ini i'rab dasar buat pemula. Buat pemula kayak gini dulu. Nanti kalau udah expert tingkat lanjut ya, lebih panjang lagi i'rabnya ya. Sekarang yang kayak gini dulu aja. Baik. Dengan i'rab ini antum bisa mengetahui posisi kata dalam kalimat sehingga ketika menerjemahkan tidak salah. Ketika menjelaskan ayat atau hadis terutama ya, itu penting mengetahui i'rab. Baik. Kita lanjutkan ya. Nomor 2, ke akhwat berarti. Silakan akhwat. Karena yang ikhwan ini cuma ada 2 soal ya. Silakan akhwat yang belum pernah. Yang belum pernah silakan. Kalau yang sudah pernah kita lompati. Oke, yang sudah pernah juga nggak apa-apa. Silakan akhwat tadi Umur Rasyad. Boleh. Idzan
Idzan yadhhaba at-ta'abu. Oke, salah itu ya, bukan disukunkan, itu harokatnya salah yang diterjemah. Lanjut. At-ta'abu. Idzan harfu nasbin, yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun, at-ta'abu fa'ilun marfu'un. Oke, betul. Fi'lun mudhari'un mansubun. At-ta'abu fa'il. Nah, fa'ilnya itu at-ta'abu. Dari mana kok bisa tahu? Karena bacanya at-ta'abu tadi. Dan dia memang adalah pelaku gitu ya. Berarti kalau begitu susah, bukan susah ini ya, salah lagi terjemahannya. Bukan susah, ta'ab itu lelah atau capek. Kelelahan tadi bisa hilang. Berarti atau kalau begitu kelelahan bisa hilang. Oke, berarti sudah selesai dari semua latihan, tapi kita mau kembali kepada latihan yang kita lompati tadi. Kita dahulukan latihan-latihan terpentingnya memang ya. Agar apabila waktunya tidak cukup, kita bisa cukupkan dengan latihan yang penting-penting saja. Di sini saya mau singgungkan sedikit tentang menjawab. Di sini ada disuruh menjawab dengan menggunakan idzan. Ini harusnya pembuat kitabnya dikasih tulisan Arabnya juga ya. Kita belum berlatih dengan kata idzan. An sudah kita latih, lan sudah kita latih, kai sudah kita latih, idzan ini belum kita pelajari, belum kita latih ya. Idzan ini seperti saya jelaskan tadi, dia dipakai untuk menimpali kalimat lawan bicara atau kalimat yang datang sebelumnya. Oke ya. Ada orang mengatakan sa'uhdi ilaika kitaban. Aku akan menghadiahkan kepadamu sebuah kitab. Nah, kira-kira kita jawab dengan apa nih? Maaf ini keputus punya saya. Kira-kira kita jawab dengan apa? Kalau pakai bahasa Indonesia, idzan. Pakai bahasa Arab. Aqra'ahu. Apa? Idzan aqra'ahu. Idzan aqra'ahu, bagus. Berarti saya baca, gitu ya. Aku akan menghadiahkan kepadamu sebuah buku. Oh, berarti akan saya baca buku tersebut. Tadi ini punya saya terpental ya. Jadi Google Meet itu kalau ada yang sinyalnya lemah langsung kepental. Masih perlu diperbaiki emang ya. Bentar. Tunggu sebentar ya. Oke, kita masuk. Oke. Bagus tadi jawabannya sa'uhdi ilaika kitaban. Sa'uhdi ilaika kitaban. Idzan aqra'ahu. Aqra'ahu. Afwan Ustadz, mau tanya. Iya, silakan. Berarti jawabannya tuh nalar kita aja ya Ustadz ya? Betul. Betul. Kita menimpali. Berarti bisa misalnya selain kenapa? Berarti bisa selain idzan aqra'ahu. Bisa. Misalnya apa gitu contohnya selainnya Ustadz? Idzan apa misalnya ya? Idzan ahtafidhahu, atau saya jaga dia, saya simpan dia misalnya. Saya taruh dia di mana? Idzan adha'ahu 'alal maktab. Terserah. Bebas ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, siapa siap? Silakan. Sa'azra'u nakhlan katsiran. Kita jawab dengan apa ini? Idzan tahsuda katsiran. Idzan apa? Tahsuda katsiran. Oke, bagus. Idzan tahsuda katsiran, boleh. Berarti kamu idzan tahsuda, ya, engkau panen minha, darinya, katsiran. Boleh kayak gini ya. Kita lanjut. Nomor 3. Nakhlan itu mu'annas gitu Ustaz. Kalau jamak, di situ diartikan jamak atau tidak nakhl itu? Nakhl itu jamak ya. Kalau jamak tidak berakal itu perempuan. Kemungkinan gitu ya. Ini mungkin saja saya salah ya. Kalimat yang saya sekarang mungkin saja saya salah. Jadi bisa dikoreksi ntar. Jadi saya nggak mengklaim bahwa yang saya
tuliskan di sini benar ya. Bisa jadi saya salah. Saya juga takut salah ya. Jadi saya untuk kata nakhl itu, ya nakhl itu artinya adalah jamak. Dia adalah bentuk jamak dari dari nakhlah ya. Seingat saya dari kata nakhlah. Nah, Ustaz. Nakhlah atau dia sebenarnya jenis ya. Maaf, sebenarnya nakhl itu jenis. Berarti jenis itu tidak. Bentar, saya koreksi karena saya artikan jamak karena ngikutin terjemahan tuh. Takutnya terjemahannya yang salah ya. Enggak, nakhl itu bukan jamak. Nakhl itu bukan jamak, ini salah. Nakhl itu adalah jenis pohon kurma. Nakhla itu bentuk satu. Jadi entah sudah minhu atau hu langsung ya. Mungkin entah sudah hu atau mungkin entah sudah minhu, kurang tahu, ini harus dicek dari segi kamus-kamus Arab langsung. Saya sangat berhati-hati ya, takut saya yang salah. Jadi saya selalu menghindari bilang ini jawaban yang pasti benar enggak. Jadi hasada itu sendiri fi'il yang dia itu langsung hasada zar'a, berarti langsung antah sudahu. Langsung ya, antah sudahu. Ini saya cek langsung ya. Jadi saya pakai website almaani.com. Pakai HP, kalau langsung saya buka di sini takutnya ini ya. Nggak enak, jadi saya banyak iklan soalnya websitenya. Dari website ini terkumpul di situ banyak kamus-kamus Arab ke Arab. Jadi saya lihat bagaimana praktek penggunaannya tuh ya. Dari situ. Oh, kayak gini. Ini kapan-kapan saya ajarkan ya tentang Kashful Mu'jam. Bagaimana membuka kamus-kamus Arab ke Arab. Kapan-kapan kita ajarkan ya. Kita lanjutkan dulu. Perlu itu. Iya, perlu. Nanti kita kenalkan satu persatu, ada kitab ini, kitab itu, kitab ini ya. Kita kenalkan pelan-pelan kitab apa yang paling pokok dalam kamus yang paling terkenal di awal, sejarah-sejarah kamus. Kapan-kapan kita mungkin jelaskan ya. Itu penting. Dan juga cara membuka kamus, bagaimana mengeluarkan isi kamus. Ini bukan kamus yang Arab ke Indonesia ya. Kalau Arab ke Indonesia antum gampang. Antum beli di Gramedia, antum beli toko buku, langsung antum buka bisa. Tapi yang kamus Arab ke Arab ini yang saya bahas. Di situ ada praktek cara menggunakannya. Jadi enggak kita bahasakan dengan bahasa Indonesia terus diarabkan gitu, enggak. Jadi ada cara penggunaan. Baik. Agak rumit sedikit ya, enggak apa-apa. Ini lanjut nomor 3. Saya hindarin kalau terlalu rumit. Sa'amtani'u 'anil mizah. Aku akan mencegah diriku dari bergurau. Idzan apa ini kita isi? Siapa yang tahu? Langsung jawab. Idzan tufliha. Oh, idzan tufliha, bagus. Berarti kamu akan beruntung. Oh, bagus ya. Karena menghindari banyak bergurau. Terutama Idzan tahfadzud darsa. Idzan tahfadzud darsa, boleh juga. Berarti kamu akan menghafal pelajaran. Idzan tanjah. Berarti kamu akan sukses. Idzan tanjaha. Oke. Kita lanjut nomor 4. Ya'kulu 'Aliyun katsiran. Ali makan banyak. Idzan apa kira-kira? Uridu naima. Idzan? Kenapa Ibu Nunu? Kalau bahasa Indonesia gimana Ibu? Ali makan banyak. Berarti dia mau tidur ya kata Ibu Nunu. Mau tidur. Oke, berarti dia akan tidur nyenyak ya. Idzan yanama amiqan gitu misalnya. Dia akan tidur nyenyak. Boleh. Karena makannya banyak. Boleh. Idzan yanama amiqan. Apa ya bahasa Arab lain selain amiqan ini? Cari aja ya. Ada, saya lupa. Tidur nyenyak itu ada lagi selain ini. Ini cuman saya pakai bahasa lain. 9. Satal'abu firqatuna ghadan. Regu kami, tim kami akan bermain besok. Kita siapa ini? Idzan tanjaha. Berarti kami akan datang ke lapangan. Gimana? Idzan nadhhaba ila mal'abi ghadan. Untuk membela, untuk mensupporter. Di supporter. Baik, saya kira cukup di sini dulu. Yang lainnya bisa antum jawab-jawab sendiri, cari ya. Antum saya sarankan untuk berusaha untuk menjawab ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan di grup, siapa tahu bisa didiskusikan dengan rekan-rekan yang lain. Kira-kira jawabannya benar atau salah. Untuk saya mungkin terkadang bisa jawab, terkadang bisa tidak juga ya, karena juga banyak kegiatan yang lain. Jadi kita cukupkan di sini dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.